Ya. Sekali lagi terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu untuk ibadah. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan nama Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Kami muliakan, kami anugerahkan nama-Mu. Glory, hallelujah, hallelujah, Mari kita menyembah Tuhan. Mari tinggikanlah namanya, agungkanlah namanya. Ikarata syarata pada mayarata pada mayarata. Oh, haleluya. Iramashe nalamata syarata. Ikarata syarata mayarata pada mayarata. Oh, rapaka syarata pada mayarata. Jesus, 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 tu sepata, tu
Haleluya. Bapa, kami menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Kasih-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan Bapa, Kau baikkan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur kita. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat, lalu bahu dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang baik, kasih setiamu Tuhan. Tak pernah terlambat bagi kami pertolongan tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih melimpah di hidupku. Mari serukan, panggil Dia Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, tunaikan syukur, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar
di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganku, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setia, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Gloria, haleluya. Besar setiap Tuhan di dalam hidup kami. Gloria, haleluya, haleluya. Rata karata jana pada rata pada Engkau segala-galanya. Gloria, haleluya. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu ya Allah. Gloria, haleluya. Kirala patarata shana maya rata kana maya rata kana. Kau tinggikan, kau muliakan, kau besarkan. Kau Allah yang baik, kau Allah yang hebat. Kau yang selamat hidup untuk datang. Ikarata karata syarata karata. Surata syarata kana maya rata kana padara. Kara la 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 patarata kana maya rata syarata kana. Ora papa pata kana matarata kana maya rata syarata para patarata kana. Kau muliakan, kau tinggikan, kau agungkan, kau besarkan Tuhan. Gloria, haleluya. Sana. Urapa papa darata kana maya rata kana maya rata kana mata rata kana. Urata syarata kana maya rata syarata kana maya rata kana. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh sana bagimu segala-galanya. Bagimu segala pujian, segala hormat kemuliaan. Kau yang layak ditinggikan, ya Allahku. Gloria, haleluya. Rata kana mata rata kana maya rata kana mata syarata para mata rata para. Oh papa pata rata kana maya rata kana maya rata syarata para papa papa papa. Oh rata kana maya rata kana maya rata syarata kana maya rata. Oh rapa pata syarata kana maya rata kana maya rata para maya rata. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau
haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Kiralala patarata kana maya rata kana maya rata kana maya rata kana maya. Ura patarata kana maya rata syarata para patarata kana maya rata. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang baik bagi kami. Bahkan di tengah badai, di tengah masalah, Kau tetap ada bersama kami. Kau selalu memberikan ketenangan dan kehidupan kami. Tuhan. Jika rapat daratan, surabatan, surabatan, surabatan. Amin, amin, Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah ceritaku saat badai menerpa. Janjimu di dalamku, sunyikan jiwaku, bukan sendiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Engkau yang selalu menopang hidupku, Kau sumber sukacita, Kau sumber damaiku, Kau berikan. Engkaulah ceritaku saat badai menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu. Sekali lagi katakan, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya.
Kirala patarata kana maya rata kana maya rata kana bata carata kana urata kana maya rata carata kana bata carata kana maya rata kana ura patarata kana maya rata carata kana maya rata kana. Oh hallelujah rapatarata kana maya rata kana bata carata patarata kana maya. Oh hallelujah ura pada kana maya rata kana. Kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu, ya Allahku. Glory haleluya, glory haleluya, ya glory haleluya. Ikarala patarata kana mayarata kana mata carata kana mayarata kana mayarata. Ura patarata kana mayarata kana mayarata kana mayarata kana. Ura patarata kana mata carata kana mayarata kana. Ura patarata carata kana mayarata kana mayarata kana mayarata kana. Oh hallelujah 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 hallelujah. Hallelujah, Rapatana Mayaratakan. Hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kiralah Pataratakan Mayaratakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kebaikan, semua oleh karena kemurahan, semua oleh karena belas kasihan bagi kami. Maka buat satu Tuhan yang sudah ada bersama dengan kami, tetap menjaga, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak sampai hari ini Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak juga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak yang baik. Pagi ini kami terima kasih juga. Mana kami boleh dan menjelang daripada kesabaran Tuhan. Kami boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Kami mengingat Engkau jangan ada Allah yang kami sembah. Kalau banyak orang yang mengaku, namun kalimat kami yang berkata berbeda. Kau adalah Allah sejati. Tidak ada Allah seperti itu. Dengan cara mati yang sekali membuat kami boleh berkenan bersama dengan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh kami tak dapat membalaskan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik. Waktunya kami berkata-katalah kami hanya terpandu bagi kami yang terbaik. Berbilang Tuhan yang dalam berdoa haleluya. Amin. Ya, selamat pagi dan shalom buat kita semua. Dalam beberapa saat Bapak Ibu sudah menyampaikan saya Kecil banget suara Bapak. Pak Iri, suaranya kecil banget. Halo, sekarang? Dari tadi nggak kedengeran, Om. Iya, nggak kedengaran suaranya dari tadi. Oke. Nah, ini sekarang tes Masih kecil. kecil ya. Oke. Masih belum kedengeran, Om. Bentar. Bisa. Oh, suara Mama nggak ada? Ada.
Suara mama tuh ada. Sekarang. Tuh, di situ ada cucu. Nah, Coba Om. bentar. Ya, udah. Ini lebih gede, Om. Nah, dari tadi. mantap ini. Lepas malang kedengaran. Ya, betul. Kalau pakai ini, coba. Ya. Tadi nggak kedengaran suara Bapak. Berarti diulang dong. Jelas banget. Pakai ini. Ya, kedengeran Pak. Jelas, Kedengeran. Om, jelas. Ya, kita Oke. berarti kita ulang lagi. Sekarang jelas ya? Ya, jelas Pak. Sekarang Oke. jelas. Oke, artinya ininya harus diganti segera. Ya. Lem biru. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Yang penting ya senang sekali gitu ya untuk bisa beribadah bersama-sama, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya buat masukan-masukannya. Inilah kekurangan untuk kalau ibadah online kadang-kala suaranya jadi masalah. Oke. Ya, shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema yaitu menang atas penderitaan. Ya, sebentar ya. Menang atas penderitaan. Ini adalah khotbah seri yang keempat. Nanti hari Jumat, Bapak Ibu, hari Jumat kita ada Jumat Agung. Melihat kondisi renovasi gereja, sepertinya kita masih tetap online. Lalu minggu pun juga akan online. Pasca tanggal 4 itu harusnya minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Namun estimasi atau dugaan saya bahwa minggu kedua tanggal 11 itu akan sudah rampung semua renovasi. Nah, berhubung hari Jumat tanggal 2 kita perjamuan kudus dan tanggal 4 itu berselang cuma 2 hari dengan minggu pertama, maka perjamuan kudusnya kita akan pindahkan di tanggal 11. Sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin ibadah tatap muka atau di gereja bisa melaksanakan sakramen baptis perjamuan kudus bersama-sama di gereja gitu ya. Jadi Jumat kita perjamuan kudus, nanti tanggal 4-nya tidak ada, kita tunda ya, bukan tidak ada, kita undur ke tanggal 11 ya. Itu saja pengumuman yang saya ingin sampaikan. Nah, hari ini saya mau bicara tentang menang atas penderitaan. Terambil dari Markus 14 ayat 36. Ini adalah doa Tuhan Yesus pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani. Kata Yesus, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripada aku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya, Markus 14 ayat 36, ini adalah saat-saat waktu Yesus ada di Taman Getsemani. Nah, kalau kita pelajari di Taman Getsemani menjadi kunci, ya, di Taman Getsemani menjadi kunci kemenangan awal penderitaan Tuhan Yesus. Sebab ini awal penderitaan. Jadi kalau pelayanan Tuhan Yesus sudah mengalami banyak pergumulan. Kalau kemenangan awal pelayanan Tuhan Yesus pada waktu Yesus menang melawan cobaan iblis 3 kali dia dicobai di padang gurun. Itu setelah Yesus puasa 40 hari 40 malam gitu ya. Nah, tapi ini adalah kemenangan awal penderitaan Tuhan Yesus, sebab ada kemenangan-kemenangan berikutnya seperti saat ia diperadabkan ke mahkamah agama. Di situ Yesus juga di mahkamah agama, Yesus menang. Di hadapan Pilatus, Yesus menang. Di hadapan Herodes, Yesus menang. Bahkan pada waktu Yesus disalib pun, Yesus menang. Nah, jadi ini adalah rangkaian kemenangan-kemenangan yang Yesus raih di saat-saat Yesus mengalami penderitaan untuk dia mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di Taman Getsemani ini kita lihat ada doanya yang tadi kita sudah baca, tetapi saya sudah kasih warna pelangi supaya Bapak Ibu mengerti inilah kebenaran-kebenaran yang akan kita bedah, inilah kebenaran-kebenaran yang akan kita bahas, mengandung sebuah keteladanan dari doa yang kelihatannya ringkas ini, tetapi disinilah doa yang mengandung kemenangan atas penderitaan. Jadi Bapak Ibu, kita ini doanya sangat dalam. Kalau kita baca ya biasa aja. Tapi kalau kita bedah ini sangat-sangat dalam. Di situ ya dikatakan ya Aba ya Bapak, itu warna biru. Tidak ada yang mustahil bagimu, warna hijau. Ambillah cawan yang saya kasih bold dan juga underline. Nah, inilah topik cawan ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Dari antara ada warna biru, warna hijau, dan juga ada warna merah. Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ada satu kata yang tertulis di situ, yaitu disebut cawan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, sekali lagi ini bukan doa biasa, melainkan doa yang sungguh-sungguh, sebab beberapa jam lagi Yesus akan memulai sebuah perjalanan salib via Dolorosa. Nah, ada kata cawan. Apa yang dimaksud dengan cawan ini? Nah, kalau kita mengacu beberapa kali ya sebelum Yesus mengalami penderitaan gitu ya, pada waktu Yesus berdoa dalam Getsemani ini, Yesus pernah bicara kepada murid-murid tentang cawan. Nah, kita lihat supaya kita mengerti cawan itu. Dikatakan Matius 20 ayat 22, ada dua versi. Yang pertama versi terjemahan baru yang di atas, yang di bawah adalah versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini, supaya kita mengerti. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Ya saudara-saudara, doanya sama. Lalukanlah cawan ini daripadaku. Lalu di situ, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Jadi ya. Nah, sama gitu saudara-saudara. Yang topik cawan ini adalah topik yang sama. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Kata Yesus kepada mereka, sanggupkah kalian minum dari piala penderitaan yang harus aku minum? Nah, kalau melihat dari apa yang saya garis bawahi tentang cawan dan penderitaan, ini menunjukkan bahwa ternyata cawan berarti penderitaan. Dan setiap saudara dan saya memiliki cawan yang berbeda. Artinya setiap kita minum cawan atau kita mengalami penderitaan yang berbeda masing-masing, ya, berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama. Saya dengan Om Kusen tentu berbeda. Lalu saya dengan Ibu Ros tentu berbeda. Ibu Ros dengan Ko Rocky atau Cikartina, suami istri pun sudah pasti mengalami cawan yang berbeda. Apalagi kita yang berbeda rumah, latar belakang dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa setiap kita memang harus mengalami yang namanya penderitaan. Ya, kita ingat perkataan Rasul Paulus bahwa kita dipanggil bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Nah, dari doa Tuhan Yesus yang memberikan, ini merupakan sebuah contoh, sebuah teladan bagaimana kita bisa dapat menang atas penderitaan yang saat ini saudara dan saya alami. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu pada hari ini, tetapi dari doa yang kelihatannya simple, tetapi disinilah kita melihat sebuah teladan, sebuah contoh bagaimana Yesus menaikkan sebuah doa, ya doa di mana Yesus mengalami kemenangan di atas setiap penderitaan, baik yang saat itu sedang dialami maupun yang akan datang. Nah, dari doa inilah kita akan belajar bersama-sama apa sih yang harus kita lakukan untuk mengikuti keteladanan Yesus agar saudara dan saya dapat menang di atas segala penderitaan yang ada. Setiap pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi. Tadi sekali lagi, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kekecewaan, diperhadapkan dengan situasi yang berat seperti yang dialami Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia melihat salib di depan matanya, dia harus mati di kayu salib untuk mengorbankan dirinya bagi setiap dosa saudara dan saya. Tetapi hari ini mungkin saudara ada di situasi yang sama. Saudara sepertinya sudah hidup benar. Saudara sudah hidup menjaga kekudusan. Saudara sudah melayani. Saudara sudah melakukan apa yang menjadi bagian hidupmu. Tetapi saudara ada di dalam sebuah pergumulan yang berat. Dan hari ini dari doa yang Tuhan Yesus naikkan di Taman Getsemani,
ingin mengajarkan bagaimana supaya saudara dan saya dapat mengalami kemenangan di atas setiap penderitaan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini dia, saudara-saudara kasih Tuhan. Yang pertama adalah berserah sepenuhnya kepada kebaikan Allah. Ada satu frasa yang mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Nah ini dia. Tuhan Yesus memulai dengan sebuah pernyataan di dalam doanya, ya Aba, ya Bapa. Apa maksudnya? Nah saudara-saudara, ini gambaran hubungan yang karib antara dia, Yesus sebagai anak, dengan Bapaknya di surga. Nah, di dalam konteks sebuah misi keselamatan, Yesus yang sudah menjelma menjadi manusia, dia menyapa Bapa, ya Aba, ya Bapa. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Bapak seperti apa yang dimiliki oleh Yesus? Bapak seperti apa yang dimiliki oleh saudara dan saya yang saat ini Bapak itu ada di surga? Saudara-saudara, untuk mendapatkan gambaran Bapak dengan anak, maka kita harus, saudara-saudara, kita harus mencari tahu dari seseorang yang memiliki hubungan karib dengan Allah. Dan salah satunya adalah Daud, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita akan mengerti Bapak seperti apa yang ada di surga. Yang selama ini seringkali kita berdoa, ya Bapa di surga. Bapak seperti apa? Dan dari Daud yang memiliki hubungan yang karib, yang Alkitab sudah catatkan, maka kita akan mengetahui keberadaan Bapak di surga seperti apa. Kalau kita lihat dalam Mazmur 23, Daud mengatakan Bapak itu adalah gembala yang baik. Artinya dia adalah Bapa yang baik, dia adalah Allah yang baik. Dia yang selalu menuntun kita ke rumput yang hijau. Dia menuntun kita ke air yang tenang. Dia yang selalu menyegarkan jiwa kita. Yang selalu menguatkan hidup kita. Dia selalu menopang hidup kita. Bahkan di tengah lembah kekelaman, dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan bahkan yang menjanjikan kehidupan untuk kekal selama-lamanya. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 23. Setiap kita tahu Mazmur ini. Itulah Bapa yang kita sembah. Itulah Allah yang kita sembah, adalah Bapa yang baik, gembala yang baik. Yang kedua dikatakan seorang Daud juga mengatakan Bapa yang sayang anaknya. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, Dia adalah Bapa kita yang mencintai kita. Dia adalah Allah yang peduli atas kehidupan kita. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang mengasihi. Dia adalah Allah yang baik. Tidak pernah Dia melakukan kejahatan. Allah tidak pernah melakukan sebuah rencana yang jahat atas kehidupan saudara dan saya. Allah tidak pernah menginginkan kita jatuh dan gagal. Tuhan tidak menginginkan atau melakukan sebuah perencanaan, sebuah kegagalan rumah tangga kita. Tuhan tidak memberikan sakit penyakit. Bapa yang baik tidak akan pernah menahan berkat-Nya bagi saudara dan saya. Bapa yang baik tidak mungkin meninggalkan kita untuk menanggung penderitaan seorang diri saja. Bapa yang baik tidak akan pernah melakukan sesuatu yang jahat atas kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali kekalahan kita atas setiap penderitaan bukan karena Tuhan gagal, bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan menginginkan hal itu terjadi, tetapi karena saudara dan saya kurang berserah kepada Allah yang baik tersebut. Itu sebabnya biarlah hari ini kita mau datang kepada Tuhan berserah, selayaknya Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Aba, ya Bapa, sebuah penyerahan sepenuhnya, tidak separuh-paruh. Dia yakin salib yang akan ditanggungnya adalah bagian daripada rencana Allah yang baik yang Tuhan kerjakan di atas kehidupannya untuk sebuah misi keselamatan bagi umat manusia. Begitu juga hari ini, jika saudara dan saya sedang mengalami penderitaan, saudara sedang ada sebuah pergumulan, lihatlah ada rencana yang luar biasa, yang baik, yang luar biasa. Ada pelangi yang indah di balik setiap awan kelam, di setiap ada hujan yang besar, ada banjir yang menggenang. Tetapi ada keindahan Tuhan yang akan menghapus semuanya itu. Percayalah kepada Tuhan. Berserahlah sepenuhnya kepada kebaikan Allah. Pasti Allah akan bekerja di atas kehidupan saudara dan saya. Nah, ini adalah poin yang pertama.
berserah sepenuhnya, tidak berserah separuh-paruh dengan pemikiran-pemikiran yang salah tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sepenuhnya kita percaya bahwa semua yang Tuhan kerjakan baik adanya bagi saudara dan saya. Saudara-saudara kasih Tuhan, seringkali kalau kita lihat ya, kalau lihat kain sulam, saudara-saudara, pada waktu seseorang yang sedang menyulam sebuah gambar, kalau kita lihat baliknya itu benangnya kusut, enggak karu-karuan. Hidup mungkin saudara seperti itu, kusut Pak Edi, hidup saya sudah kusut. Apa yang indah dari benang itu? Tetapi cobalah engkau balik saja, maka kau akan melihat sebuah gambar asli, sebuah gambar yang indah, sebuah sulaman yang baik, sebuah sulaman akan bernilai harganya. Begitulah kehidupan saudara dan saya. Jika engkau melihat satu sisi hidupmu, mungkin engkau akan kecewa. Tetapi lihatlah sisi yang lain, yaitu rencana Allah yang baik atas kehidupan saudara. Maka engkau akan mengatakan, terima kasih Tuhan, buat segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Karena di balik segala apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saya, indah adanya. Ini poin yang pertama. Saudara-saudara kasih Tuhan, yang kedua yang saya ingin ajak kepada kita semua, dari balik doa Tuhan Yesus dari di Taman Getsemani, bagaimana kita bisa menang? Percaya sepenuhnya kepada kebesaran Allah. Ada satu frasa dari doa itu, tidak ada yang mustahil bagimu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, ya Aba, ya Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Ini bicara percaya sepenuhnya kepada kebesaran Allah. Tuhan Yesus melanjutkan dengan sebuah pernyataan tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Allah. Berbeda dengan frasa yang pertama, frasa ini sangat terbuka, open, saudara kasih Tuhan. Maksudnya apa? Allah kita adalah Allah yang maha besar, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, kebesaran Allah atas langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan malaikat di surga pun sujud menyembah kepadanya. Kebesaran Allah itu melampaui langit dan bumi dan segala isinya. Artinya tidak ada perkara yang tidak dapat ia kerjakan. Semua dapat ia lakukan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada ayat yang sering kali kita baca berkenaan dengan pencobaan, berkenaan dengan penderitaan yang sedang kita alami. Ayat ini adalah ayat yang selalu menguatkan saudara dan saya di tengah kita diizinkan ada sebuah penderitaan atau pencobaan. Dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang setuju katakan amin. 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 Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ada warna biru, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, ada pencobaan-pencobaan biasa. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk menyebutkan semua pergumulan-pergumulan yang sedang dialami. Saya daftarkan walaupun tidak yakin kalau kita mau urut terlalu banyak. Saudara-saudara, persoalan di rumah tangga, mari jawab. Hanya biasa. Karena firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan itu biasa. Jadi kalau ada orang-orang yang bergumul di rumah tangga dan engkau mengatakan persoalan saya luar biasa, engkau sedang menentang firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jika saudara saat ini mengatakan, Tuhan aku tidak sanggup begitu berat, saya sudah tidak mampu lagi. Padahal Alkitab mengatakan pencobaan-pencobaan kita alami, pencobaan yang biasa. Masalah di pekerjaan di kantor. Jawabannya apa? Biasa, ya, saya mendengar amin kata-kata daripada saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan, aduh masalah saya di pekerjaan mumet pikiran saya dan saya sudah tidak mampu. Saudara, engkau belum baca
ayat ini belum meresap di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara meresap ayat ini, maka saudara akan mengatakan, oh masalah di kantorku juga biasa saja. Tidak luar biasa, hanya biasa-biasa saja. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Sakit yang kita alami, Bapak Ibu mungkin mengatakan, oh aku sudah bertahun-tahun bergumul dengan sakit saya, dan saya belum juga disembuhkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari Kamis yang lalu, 10 hari yang lalu, saya diizinkan Tuhan untuk melayani. Ada satu kenalan hamba Tuhan yang ada di Batam. Itu adalah, saya kenal dengan hamba Tuhan itu. Dia punya kenalan ada di Aussie. Di Aussie kenal lagi, saudara. Jadi ini berurut-urutan nih, kalau ditarik panjang sekali. Lalu dia berkata kepada temannya di Aussie, kamu punya hamba Tuhan nggak di Indonesia? Ada di Batam. Bisa hubungi nggak supaya bantu adik saya sakit. Di mana dia tinggal? Di Bekasi. Akhirnya yang di Batam hubungi saya, Pak Edi, tolong Pak bantu. Namanya Pak Riki. Di dalam doa-doa online kita seringkali doakan buat Pak Riki ini. Hari Kamis yang lalu, 10 hari yang lalu beliau meninggal. Pada waktu saya datang di rumah sakit Bekasi, saudara-saudara kasih Tuhan, lalu pada waktu saya ada di lobi, saya menyaksikan ada satu anak usianya sekitar 11 atau 10 tahun. Kelas 5 SD, dia sakit leukemia, saudara-saudara. Sudah 7 kali dia di kemo, saudara-saudara. Dan ternyata baru saya dengar, karena saya cuma dengar bisikan atau omongan-omongan ibu itu dengan seseorang. Ternyata yang sakit leukemia itu dipegang tangannya saja, badannya itu sakitnya luar biasa. Aduh, saya pada waktu dia dengar mereka berkata demikian, saya menangis. Saya bersyukur saya punya anak-anak yang sehat. Saya juga bersyukur dengan tubuh saya yang sehat. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau bergumul sakitmu belum luar biasa. Ada satu anak yang 10 sampai 11 tahun usianya itu sakit leukemia, dipegang badannya, dia menjerit sakitnya luar biasa. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, jadi hari ini kalau engkau sudah bergumul dengan sakit penyakit, firman Tuhan mengatakan persoalan sakit penyakitmu itu biasa. Kalau hari ini kau sedang menghadapi biaya pendidikan anak-anak, Pak, aku sudah tidak tahu apa lagi yang saya lakukan. Saya katakan persoalanmu adalah persoalan yang biasa. Biaya kontrakan rumah belum juga harus dikumpulkan, harus dibayar. Jika tidak lama lagi akan jatuh tempo. Saya katakan itu pergumulan yang biasa. Biaya renovasi gereja yang saat ini masih tetap digumuli. Ya, saudara-saudara, sekali lagi saya katakan itu persoalan yang biasa. Kebutuhan sehari-hari biasa. Semua masalah. Karena sini dikatakan percobaan yang kamu alami. Artinya semua masalah dalam hidup saudara dan saya adalah persoalan-persoalan yang biasa. Mengapa? Karena ada warna yang warna hijau ini, saudara. Warna hijau. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui. Dikatakan ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Menjelaskan bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Di dalam dirimu engkau punya Allah yang luar biasa. Itu sebabnya persoalan-persoalan yang sedang kita alami, yang saya sudah daftarkan dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan jauh lebih banyak lagi. Dan saya katakan itu biasa. Karena apa? Karena engkau punya Allah dan Allah yang ada dalam dirimu, itulah yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah yang membuat saudara dan saya mampu untuk menghadapi setiap persoalan. Itu sebabnya jangan pernah menyerah dengan penderitaan apapun juga. Sebab keberadaan Allah dalam hidup kita jauh lebih besar dibandingkan setiap pergumulan, penderitaan, masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya kasih lihat ada gambar si badut. Ini saudara, dalam sebuah gubuk di pinggiran desa ada satu keluarga yang miskin. Dan keluarga ini sedang berdoa kepada Tuhan minta makanan. Karena sudah beberapa hari mereka tidak ada makanan. Dan bukan satu kebetulan waktu itu ada seorang badut lewat di depan rumah gubuk itu, saudara-saudara. Dan suara
doa daripada keluarga miskin ini ternyata cukup kencang. Sehingga akhirnya kedengaran daripada si badut. Nah, ketika badut lewat, dia mendengar ada orang yang sedang berdoa, berseru kepada Tuhan sambil menangis untuk minta makanan. Karena sudah beberapa hari dia tidak makan. Sang badut yang tidak mengenal Tuhan dalam hatinya mentertawakan. Dia ketawa. Aduh, ada anak-anak Tuhan, kasihan dia nggak makan. Katanya dia punya Tuhan, tapi hari ini mana katanya Tuhannya hebat, Tuhannya luar biasa. Toh pada akhirnya dia nggak makan juga. Lalu si badut dengan iseng ingin menggoda mereka. Caranya dia pergi ke pasar lalu dia memberi makanan sebanyak-banyaknya. Ditaruhlah di dalam sebuah keranjang makanan. Kemudian dia meletakkan keranjang itu tepat di depan pintu rumah si keluarga yang miskin itu. Si badut mengetuk pintu lalu segera lari dan bersembunyi. Saudara-saudara kasih Tuhan. Spontan, saudara-saudara, orang yang melihat gitu ya, orang yang ada di dalam itu, lalu dia mendengar pintu itu diketuk, maka segera dia membuka pintu, tetapi tidak ada orang. Dia lirik ke kiri, dia lirik ke kanan, dia lihat sana, lihat sini, kok nggak ada orang. Ternyata ada suara yang mengetuk, saudara-saudara kasih Tuhan, tapi nggak ada orang. Pada waktu dia lihat ke bawah, ada sekeranjang yang isinya penuh dengan makanan, saudara-saudara kasih Tuhan. Spontan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan orang satu keluarga itu berkata, terima kasih ya Tuhan, Engkau menjawab doa kami. Wah, dia berderai dengan air mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba-tiba sang badut meloncat keluar dari samping rumah dan berkata, kamu tertipu. Ia meletakkan keranjang itu bukan Tuhan, tapi saya. Gitu ya. Si badut itu sambil mengejek, ya. Tetapi jawab mereka, satu keluarga ini dengan gembira. Terima kasih Pak Badut. Terima kasih Badut. Tuhan telah pakai Anda untuk menjawab doa kami. Saudara-saudara kasih Tuhan. Badut tidak menyangka bahwa ternyata Tuhan bisa pakai dirinya untuk memberkati keluarga yang miskin ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, mungkin kita juga sedang ada dalam situasi yang sama. Kita mungkin tidak percaya dengan kisah di atas, namun Tuhan yang Maha Kuasa, Dia punya banyak cara dan bisa pakai siapa saja untuk menjawab doa-doa kita. Itu sebabnya jangan pernah menyerah dan berhenti berdoa, tetapi harus tetap bertekun di dalam doa. Saudara-saudara, karena percayalah Allah Maha Besar, Allah sanggup untuk menolong saudara dan saya. Dengan cara-cara seperti renungan hari ini yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saudara-saudara, tunggulah waktu Tuhan, tunggulah cara Tuhan. Pasti pertolongannya akan dinyatakan atas kehidupan kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Doa yang luar biasa. Doa daripada Tuhan Yesus dari Taman Getsemani adalah doa yang atas penderitaan. Bertindak sepenuhnya berdasarkan kehendak Allah. Yang ketiga, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Bertindak bukan saja yang pertama itu kita untuk berserah ke sepenuhnya, tetapi juga bukan saja percaya sepenuhnya, tetapi bertindak sepenuhnya berdasarkan kehendak Allah. Ada frasa yang cukup panjang di doa Tuhan Yesus itu. Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, doa Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk meletakkan, bertindak sepenuhnya berdasarkan kehendak Allah. Bukan hanya berserah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan saja untuk percaya, tetapi juga bertindak sepenuhnya kepada Tuhan berdasarkan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kegagalan kita hanya berserah dan percaya. Setelah itu, nah ini dia saudara. Kegagalan kita hanya berserah dan percaya. Setelah itu kita bertindak sesuai dengan kehendak kita. Ini kegagalan kita. Ya Pak Edi, aku sudah berserah.
Aku sudah percaya, tapi bertindaknya sesuai dengan kehendak saya. Saudara dan saya pasti gagal. Kalau kita sudah berserah sepenuhnya kepada Allah, kalau kita sudah percaya sepenuhnya kepada Allah, maka langkah berikutnya adalah bertindak sepenuhnya berdasarkan kehendak Allah. Tindakan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang Yesus ajarkan. Ya Aba, ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Kuasa, tidak ada mustahil bagimu. Tetapi dikatakan, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Bertindak sepenuhnya berdasar kehendak Allah. Saudara-saudara, ini sama juga, bukan berserah, bukan percaya kalau engkau bertindak sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita berserah sepenuhnya dan percaya sepenuhnya, dibuktikan dengan tindakan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan Bapa di surga. Saudara-saudara, itu yang Yesus kasihkan contoh teladan yang luar biasa. Jika kita harus melewati jalan salib, jangan sampai kita lari dari jalan salib. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini bukan benar atau salah. Saudara-saudara, jika ini benar atau salah, jelas-jelas Tuhan Yesus tidak pernah salah dan tidak patut untuk memikul salib. Yesus orang benar. Orang-orang yang ada menyaksikan dan bahkan Pilatus pun berusaha mencuci tangan dan berkata, orang ini benar, tidak kutemukan kesalahan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dan bahkan kepala pengawal yang menyanyikan Tuhan Yesus pada waktu Yesus mati, lalu dia melihat ini orang benar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan masalah benar atau salah, tetapi kita melakukan kehendak Allah. Jika kita benar dan kita dizolimi, kita benar, kita masih tetap disakiti, tetap melakukan kehendak Allah. Jangan kita, karena saya benar, saya patut untuk melawannya. Karena saya benar, patut untuk saya menyakitinya. Karena saya benar, saya patut untuk membalasnya. Tidak, saudara-saudara. Yang harus kita lakukan, kita harus tetap melakukan kehendak Allah, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini bukan bicara salah atau salah. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini bukan salah atau tidak, melainkan kita menuruti kehendak Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, jelas aib orang saleh, namun harus memikul semua penderitaan. Saudara mengatakan, Pak Edi, aku sudah rajin berdoa. Pak Edi, aku sudah rajin membayar perpuluhan. Pak Edi, aku setia melayani Tuhan. Pak Edi, aku sudah banyak melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, apakah kesalehanmu disebandingkan kehidupan daripada Tuhan Yesus? Kesalehanmu sebanding daripada kehidupan Ayub yang dikagumi oleh Allah pada waktu dia berjumpa daripada iblis yang sedang berkeliling. Saudara, apakah kau melihat hambaku Ayub? Saudara-saudara, saya tidak sebanding daripada kesalehan Ayub. Saya tidak sebanding, terlalu jauh, saudara-saudara. Jikalau Allah mengizinkan saya menderita, saya cuma ingin mengatakan, Tuhan, ajar saya untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari, jika hidupmu sudah benar dan Tuhan masih izinkan, tetaplah lakukan kehendak Allah, lakukan kehendak Bapa di surga. Ini bukan suka memberi atau tidak, melainkan kita menuruti kehendak Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, mungkin kau mengatakan, aku sudah banyak melakukan. Di Alkitab, di dalam gereja mula-mula ada seorang bernama Barnabas. Bagaimana seorang Barnabas menjual hartanya dan meletakkan hasil penjualnya di kaki para rasul untuk membantu pekerjaan Tuhan. Saudara, adakah di antara kita yang sudah menjual rumah kita? Apakah ada kita yang sudah menjual segala perhiasan-perhiasan yang kita pakai dan meletakkan seluruh hasil penjualan itu ke rumah Tuhan? Saudara-saudara, seorang Barnabas yang selalu melakukan apa yang luar biasa itu, menjual rumahnya dan meletakkan kepada kaki rasul-rasul, dari kehidupan yang mewah mengambil sebuah keputusan untuk mengiringi Tuhan. Dia melakukan misi perjalanan, misi bersama hambanya Paulus, dan di sana dia mengalami banyak penderitaan,
Tapi dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah tawar hati. Dia tidak pernah mengungkit-ungkit tentang apa yang sudah dia lakukan. Memberi segala-galanya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Karena dia tahu pengiringannya kepada Tuhan harus total. Harus holistik. Segala sesuatunya harus melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara-saudara, mari lihat. Apapun keberadaanmu, kita harus melakukan, bertindak sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Saudara-saudara, ada ada anjing Siberian Husky dan Alaskan Malamute. Saya nggak tahu nih bacanya seperti apa nih. Ya, Siberian Husky dan Alaskan. Nah, saudara-saudara, seorang ahli filosofi hewan yang bernama Michael Davis pernah menyelidiki anjing-anjing Siberian, ya, Husky ini dan juga Alaskan. Anjing-anjing yang luar biasa yang dikenal sebagai anjing penarik kereta salju handal. Ia mendapati bahwa anjing-anjing ini seolah punya tombol semangat di tubuhnya yang akan segera mengubah metabolisme mereka saat sedang berlari. Saudara-saudara kasih Tuhan, anjing-anjing ini ya mampu berlari 14 jam tanpa henti menarik kereta salju. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa kedua jenis anjing ini berlari karena menyukainya, bukan karena diharuskan untuk itu. Dia menyukakan, dia suka dengan berlari. Anjing-anjing ini selalu ingin berlari lebih jauh, dan lebih jauh lagi. Mereka berlari dengan sangat ceria dan penuh semangat sehingga menjadikan mereka sebagai pelari salju terbaik. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam diri saudara dan saya ada tombol semangat yang seharusnya tombol itu akan mendorong saudara saya untuk lagi melakukan, bertindak sepenuhnya berdasarkan kehendak Allah. Biarlah tombol ini akan kita gunakan setiap saat. Tatkala saudara disakiti, tatkala saudara saat ini sedang ada di situasi yang sangat-sangat mengenaskan, tapi kehadiran Allah akan mendorong saudara saya terus. Saya mau melakukan kehendak Tuhan, saya mau melakukan kehendak Tuhan, saya mau melakukan kehendak Tuhan, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Terus itu ada dalam kehidupan saudara saya. Maka saudara dan saya akan menang di atas segala penderitaan apapun juga. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar akan memampukan kita. Mungkin hari ini kau sudah berdoa. Engkau ada di taman Getsemani. Taman di mana engkau berkeluh kesah. Taman penuh, taman di mana engkau berdurai dengan air mata. Tangan di mana tanganmu terangkat. Taman di mana hatimu yang sedang hancur. Taman di mana engkau saat ini sudah mengatakan Tuhan tolong. Saudara, dari doa Tuhan Yesus di taman Getsemani mengajarkan kepada saudara dan saya. Mari saudara-saudara kasih Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan mampukan kita untuk menang mengatasi kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Urapata syarata karam. Irala bata syarata karam. Oh, rapata syarata karam. Haleluya Yesus. Haleluya. Mungkin hari ini kau ada di taman Getsemani. Sebagaimana Tuhan Yesus dikatakan bulu-bulunya seperti darah. Mungkin kau mengatakan, aku belum seperti Tuhan Yesus, tapi hatiku sedang hancur, hatiku sedang sakit, aku sedang menderita, aku harus bergumul dengan masalah yang berat.
Saudara, Tuhan menginginkan saudara dan saya mau berserahlah kepada Allah yang baik atas kehidupan. Percayalah kepada Tuhan atas kebesarannya, atas hidup. Bertindaklah sepenuhnya berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jangan sampai pada akhirnya kita menjadi kecewa, bukan karena Allah yang gagal, tetapi karena kita bertindak berdasarkan kehendak kita, sesuka hati kita, sesuai dengan apa yang kita mau. Pasti saudara akan kecewa, ujung-ujungnya saudara akan tawar hati, bertambah kau terluka, dan bahkan mungkin kau akan kecewa dengan haleluya, 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 haleluya. Kiralah pada syarat. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari kita ikat pujian sekali lagi yang mengatakan, Engkaulah perisaiku. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, engkau punya Yesus yang selalu menopang hidupmu. Berserah sepenuhnya, karena engkau punya Bapa yang baik. Percaya sepenuhnya, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Bertindak sepenuhnya, karena kehendaknya, rencananya baik adanya bagi kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah. Engkau orang-orang yang hebat, engkau orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Engkau punya Tuhan yang mengasihimu, engkau punya Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya, ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri di tengah badai. Tuhan akan lawat hidupmu. Allah tahu setiap tetesan air matamu. Allah tahu jeritan hatimu. Allah tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Haleluya. Karena Yesus selalu, sekali lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu karena Yesus selalu karena Yesus selalu menopang
hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, rata karata karabata rata karabata. Engkau orang-orang, engkau diciptakan menjadi pemenang-pemenangnya. Karabata syarata karabata syarata kanamata rata karabata rata karabat. Pergumulan-pergumulanku adalah biasa karena Allahku adalah Allah yang luar biasa. Engkau Bapa yang atas kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah merancangkan kegagalan. Engkau tidak pernah merancangkan untuk satu hal yang jahat di atas kehidupan kami. Oh, rapata sikira lalapata rata karapata syaratakan. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Dimanapun engkau berada, tatkala kau ada mengalami pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita secara online, tapi saya percaya, yakin 1000%, Allah hadir di dalam hidupmu. Allah ada di tempat di mana kau berada. Hora batas sikirala batas syaratakan amaya ratakan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan, kami agungkan. Haleluya. Oh rata syarata kana mata rata kana maya rata syarata karababat. Oh rapata syana mata rata kana maya rata ka. Oh rapata syarata kana maya rata karata syarata kanamu. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, haleluya, glory haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, oh rapata syarata kana maya rata kana maya rata karabaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, hari ini kami datang bersyukur. Engkau sudah memberikan sebuah contoh, Kau memberikan sebuah teladan. Di tengah pergumulanmu yang hebat, di tengah penderitaan demi penderitaan yang Kau alami, bahkan salib yang akan Engkau hadapi, Engkau dapat atasi dengan sebuah kemenangan. Dan hari ini kami pun yakin, percaya sepenuhnya, apapun yang saat ini sedang kami gumuli, kami adalah orang-orang yang dicipta menjadi Tuhan. Kami pemenang ya Tuhan. Kami pasti menang. Menang atas keluarga kami. Menang atas setiap usaha bisnis kami, pekerjaan kami. Menang di atas karir kami. Menang di tengah pergumulan-pergumulan sakit penyakit kami. Pasti kami disembuhkan. Menang di tengah pelayanan kami. Menang dalam pergaulan kami, menang dalam segala hal. Karena pergumulan-pergumulan yang kami alami adalah biasa adanya. Oh Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuntun, berikan tombol semangat itu untuk kami terus melakukan kehendak Bapa. Satu dorongan yang kuat daripada Allah untuk kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sekalipun sakit, sekalipun berat. Sebagaimana Yesus akhirnya mati di kayu salib. Sebagai korban yang kudus. Dan ini memberi kemenangan bagi kami semua ya Tuhan. Kami harus menyalipkan tubuh kami. Kami harus menyalipkan daging kami. Emosi
Kami harus dagingkan amarah kami, kepahitan kami, kau menyalibkan keangkuhan kami, kesombongan kami. Kami harus salibkan segala sesuatunya agar kami menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu nampak dari kehidupan kami. Pengampunan akan menjadi sesuatu yang selalu kami tampilkan di tengah kehidupan kami selayaknya Yesus selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biar Tuhan akan lawat mereka. Tatkala mereka mengangkat tangan, tatkala mereka sedang meletakkan tangan mereka di dada, tatkala mereka sedang membuka hati, tatkala mereka sedang membuka diri buat penyataan-penyataan-Mu. Mari Bapak berbicaralah kepada mereka. Karena Engkau Bapak yang baik. Engkau berbicara dengan lembut. Engkau bicara dengan kasih-Mu. Engkau menyatakan rencana-Mu yang indah. Buka tabir segala rahasia kebaikan Tuhan itu agar kami mampu dan tetap memandang Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami akan tetap puja Engkau. Kami tetap menyembah-Mu. Kami akan tetap mengiringi Engkau. Kami tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Mari silakan buka suara sambil saya menyiapkan pengumuman, saling menyapa satu dengan yang lainnya. Saya sambil menyiapkan pengumuman. Ayo silakan. Edi, Ya, boleh saran nggak? ya. Kan hari Jumat itu kan hari ini, hari Pinter dong. Pinter ya. kan hari kematian Yesus Kristus. Boleh Iya. dong kita di situ perjamuan kudus. Kan itu kan kan sekali setahun itu kan memperingati hari spesial Jumatnya, memperingati hari kematian Yesus Kristus. Di gereja maksudnya? Bukan di pas kita ibadah hari Jumat ini kan kita ibadah, nggak ibadah hari Jumat. Jumat ibadah, Jumat tetap ibadah, perjamuan kudus di rumah masing-masing. Iya, kita ibadah perjamuan kudus ya maksud saya, iya benar. Iya, betul. Jumat itu selalu perjamuan kudus. Kalau Jumat Agung pasti perjamuan kudus. Minggunya itu. Nah, Bapak Ibu sekali lagi saya umumkan dulu deh ya semuanya supaya dengar. Iya. Tanggal 2 ini Jumat Agung. Ya. Betul. Dan kita pasti akan melakukan perjamuan kudus. Nah, betul, setuju. Tanggal 4 itu kan minggu pertama. Harusnya juga kita perjamuan kudus. Tapi karena berselang 2 hari, perjamuan kudus di minggu pertama ke tanggal 11. Oke, yes. Kita yakin tanggal 11 itu renovasi gereja udah selesai. Supaya gitu ya. Jadi tanggal 2 Jumat Agung tetap perjamuan kudus, tapi minggu pertama yang jatuh tanggal 4 kita undur ke tanggal 11. Tetap ada ibadah. Tapi tidak ada perjamuan kudus. Tapi perjamuan kudusnya yang biasanya minggu pertama kita pindahkan minggu kedua karena minggu kedua sudah selesai gitu. Setuju Pak, ya bagus ya. Oke, makasih Pak. Oke ya, oke saya saling sapa. Saya siapkan pengumuman dulu. Halo Pak Kusem, Koroki, Citina. Halo, Kosendi ada. Ya, shalom. Halo. Esther, Pak itu. Pak Mining, halo Pak Mining. Ya. Bu Asi mana? Ada di belakang saya. Lili. Ya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Sekarang saya bagikan ini, saya mute lagi ya. Sekali lagi saya izin ya untuk mute semua supaya bisa dengar pengumuman dengan jelas. Bapak Ibu sekali lagi
tanggal 2 hari Jumat ada ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Lalu tanggal 4 tetap ada ibadah, namun perjamuan kudusnya dipindahkan ke tanggal 11 itu ya, supaya yang akan melakukan perjamuan kudus di ibadah offline atau tatap muka bisa langsung datang ke gereja. Saya yakin tanggal 11 gereja sudah rampung renovasinya. Lalu, nah ini ada pena gembala, tetap indah dari awal hingga akhir. Bapak Ibu baca tulisan saya, ini dari pengalaman gitu ya, pengalaman dalam beberapa minggu ini sangat menarik. Ya seringkali memang akhir yang menentukan, tetapi awal tidak bisa diabaikan. Ya, awal dan akhir itu ada proses yang panjang. Karena apa? Tidak selama orang melihat akhir, tapi melihatnya sebuah proses. Nah, terkadang proses yang tidak baik itu yang seringkali menjadi penilaian. Padahal akhirlah yang seharusnya menjadi penilaian. Tetapi karena tidak semua orang melihat akhirnya, gitu, akhir sebuah proses. Tapi buat saya lihat prosesnya. Makanya ayo tetap indah dari awal hingga akhir gitu ya. Jadi tetap indah, hidup kita akan tetap memberkati banyak orang. Nah, ini inti daripada yang saya tuliskan. Baca, menarik gitu ya saudara-saudara kasih Tuhan. Lalu ini adalah tentang gedor dan juga sekaligus gema. Anak-anak sekolah minggu sangat antusias, bahkan di waktu liburan mereka tidak minta satu pasal. Yang tadi satu pasal minta 2 pasal, sekarang dikatakan minta 3 pasal liburan. Anak-anak kita hebat-hebat. Nah, makna kematiannya juga ini menarik dibaca saja Bapak Ibu. Ya, saya sangat diberkati dengan tulisan ini. Ya, ini bukan tulisan saya, tapi saya sangat diberkati gitu ya. Kalau yang pena gembala itu tulisan saya. Ya. Lalu ini pengumuman Bapak Ibu, ibadah Jumat Agung tetap ada jam 9 akan disertai dengan perjamuan kudus. Ya Bapak Ibu, yang berulang tahun hari ini Ibu Anti, lalu katanya ada Rispandi juga ya kalau tidak salah ya. Kita berdoa buat kedua hambanya ini, Ibu Anti dan juga Rispandi. Lalu apalagi ya pengumuman anak-anak, nanti jam 11 ada ibadah. Tolong orang tua dorong anak-anak kita, motivasi anak-anak kita untuk terus bertumbuh, untuk setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, itu saja pengumumannya Bapak Ibu. Bagaimana perkembangan renovasi gereja? Renovasi gereja plafon semua sudah terpasang. Ya, sudah terpasang. Lalu minggu depan, minggu ini paling akan ada granit gitu ya, sudah mulai dipasang. Doakan dana sudah semakin bukan lagi ini minus. Betul-betul sudah kalau lihat sudah minus, melihat proyek yang sekitarnya masih 2 minggu lagi, dana kita buat dana gereja ini udah minus, jujur ya, dana kita udah minus. Mengingat tukang saja 1 minggu itu sudah sampai 3 juta lebih gitu ya saudara. Sedangkan biasanya peritil atau hal-hal yang kecil itu yang nggak pernah kita duga, itu yang selalu ada. Ya, yang nggak pernah kita pikirkan itu selalu ada, keluar 100.000, 200.000, terus setiap hari ada itu saja. Doakan saja Bapak Ibu, dan apabila Bapak Ibu yang mau berpartisipasi silakan. Untuk semua dana ini akan kita pakai bukan untuk gereja, kita bedakan ya, semua untuk, bahkan pasti kas gereja pun akan dipakai gitu untuk ya saya tidak tahu nih karena keuangan gereja. Nanti Ko Andre yang bisa menyampaikan gitu ya. Tapi lalu Bapak Ibu sekali lagi ini kita ibadah, walaupun tidak ada kantong persembahan yang dijalankan, tidak ada kotak. Ya Bapak Ibu tahu rekening gereja ada QR code ya, yang ada juga. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di situ. Ya, jadi dengan persembahan Bapak Ibu itu juga bisa membantu buat renovasi gereja, juga bisa membantu gitu ya untuk renovasi. Jangan sampai nanti kas gereja sendiri juga tidak bisa membantu karena untuk operasionalnya aja, karena ibadah online begini kekurangannya itu ya saudara-saudara. Kita berpikir ini ibadah nonton, nggak perlu persembahan gitu. Ini ibadah loh, sama loh saudara. Ini ibadah juga sama dengan kalau kita datang ke gereja. Saya melayani, saya persiapan pun juga sama. Berkhotbah saya juga sama, tidak pernah mengurangi
sama seperti semangatnya pada waktu saya berkhotbah di gereja. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan pengumuman. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa ya. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Oh rapatasyana mataratakana masyarataka. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah menyertai kami dari awal hingga akhir jalannya ibadah pada hari ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan akan menolong setiap anak-anak-Mu yang setia untuk beribadah secara online. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami tahu mereka membawa hati yang rindu. Mereka sedang membawa hati yang sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka sedang mengutarakan cintanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat Engkau sudah menerima ibadah kami hari ini. Engkau berkenan melihat kami. Engkau bersukacita atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Berdoa buat kedua hamba-hambamu, baik Ibu Anti maupun juga Kori Pandi yang hari ini sedang berbahagia karena umur mereka telah ditambahkan. Itu sebabnya kami membawa mereka bukan saja umur panjang yang sudah Tuhan berikan, tetapi juga kesehatan, kekuatan, kemampuan, berkat-berkat Tuhan melimpah di atas apapun yang mereka kerjakan. Berkatilah masa depan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkatilah apapun yang mereka lakukan sehingga tangan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil dalam segala hal. Berkati juga kami nyatakan kedua hamba-Mu yang saat ini sedang menantikan kelahiran, baik Ibu Fani maupun juga Yohana yang akan menantikan proses persalinan untuk mereka. Kami berdoa supaya Tuhan akan berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan akan jaga kandungan janin yang ada dalam kandungan untuk terus bertumbuh setiap hari sempurna adanya, sehat adanya. Sehingga proses persalinan yang akan mereka jalani ditolong oleh Tuhan hingga anak itu dilahirkan dan ibu pun akan tetap dalam kondisi sehat. Diberkatilah mereka dalam segala hal. Berkati seluruh umat-Mu yang akan melakukan aktivitas sepanjang minggu ini. Mereka yang sekolah, mereka yang bekerja, mereka yang buka usaha, mereka yang kuliah, mereka yang melayani atau apapun juga yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Biarlah tangan Tuhan ada menaungi kehidupan kami. Berkati kerinduan umat-Mu yang akan melakukan vaksin. Biar Tuhan akan pertemukan kami dengan tiap dinas kesehatan yang mempermudah bagi kami untuk menerima vaksin tersebut Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapak, dan kami akan mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita dan kita memperkatakan perkataan iman. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. God bless you. God bless you.